Pak Eko, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Fa radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alif baina qulubina. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita bisa bersua, bermuajahah secara maya ya, online, dalam rangka bersama-sama berbagi apa yang kita miliki, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya seputar dunia perwakafan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurah atau dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada tabiin, tabiin, kemudian setiap umatnya yang mengemban risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syiar-syiar yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bidang apapun juga. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema yang saya utarakan, ketengahkan untuk kita semua adalah harta benda wakaf. Jadi harta benda wakaf ini itu berangkat dari al-mafhum atau definisi, pengertian daripada wakaf itu tadi. Ya. Wakaf secara syariat atau secara istilah, secara terminologi yang dipahami dan disepakati oleh para ulama adalah al-habsu wal kaffu ala ainil mal wa tasbilu manfaatihi tolaban li ajrin minallahi ta'ala wa huwa yashmalu al-usula as-sabita kal aqarat wal mazari wal usul al-manqula kal alat as-sinaiyah wa ghairiha wal mal al-mauquf la yuba'u wa la yurasu wa la yuhabu. Jadi secara syariat wakaf itu adalah menahan atau mencegah pokok harta serta mencarikan jalan untuk melestarikan dan memanfaatkan hasilnya dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta benda wakaf tersebut mencakup yang tidak bergerak seperti bangunan dan sawah ya, serta yang bergerak seperti mesin-mesin industri dan seterusnya. Nah, harta benda wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Ini pengertian yang dikenal ya di banyak literatur fikih, khususnya fikih wakaf ya. Nah, dari definisi ini ya, kita bisa mengambil benang merah ya. Kita bisa mengambil benang merah terkait dengan al-mauqufat atau al-amwal al-mauqufah atau harta benda wakaf. Kalau tadi disebutkan al-habsu ala ainil mal. Ainul mal. Zatul mal ya. Ainul mal itu bisa dikatakan zatul mal, substansi
daripada harta. Ya. Kemudian tasbilul manfaah. Tasbil itu asal katanya sabbala yusabbilu tasbilan tasbilatan. Isbalan tasbalan musabbalan. Nah, asal katanya itu adalah mencari, membuatkan jalan, ya, membuatkan jalan. Membuatkan jalan untuk apa? Untuk manfaat. Nah, jadi makna manfaat di sini itu bisa dipahami sebagai hasil atau buah atau manfaat itu sendiri. Jadi maksudnya harta benda yang diwakafkan itu, ya, dicarikan jalan atau dibuatkan jalan sehingga dia menghasilkan manfaat, sehingga dia berbuah manfaat, ya. Dia menghasilkan manfaat atau sehingga dia berbuah manfaat. Kalau dia berbuah manfaat atau menghasilkan manfaat, berarti pokoknya itu terjaga, tidak terganggu, ya. Tidak rusak, tidak berkurang, dan seterusnya. Kemudian kata kunci yang ketiga itu adalah usul mal. Usulul mal. Usulul mal itu bisa kita katakan akar, ya. Aslun itu bisa dipahami sebagai akar atau fondasi. Nah, artinya fondasi atau akar, ya, akar daripada harta tersebut. Apakah harta ini ketika dia mempunyai akar yang kokoh, fondasi yang kokoh, sehingga ketika menyatu dengan harta itu, sehingga ketika dia dipindahkan, ya, ada yang rusak dari akarnya itu, ada yang rusak dari zatnya itu, ada yang rusak dari fondasinya itu, sehingga dia dikatakan sebagai harta benda yang mengakar, yang kokoh. Ada pula fondasinya, akarnya itu ketika dia dipindahkan, ya, hal-hal yang pokok daripada harta itu apabila dia dipindahkan zatnya tidak terganggu fondasinya, tidak terganggu zatnya, tidak terganggu akarnya. Nah, ini yang dikatakan harta benda yang bisa dipindah-pindah. Nah, jadi dari dari tiga kata kunci tadi, ainul mal, kemudian tasbilul manfaah, kemudian satu lagi usulul mal, ya, itu para ulama, ya, mencoba membagi-baginya, ya, mendetailkannya, ya. Contoh, apabila al-mal al-mauquf, ya, itu ditinjau dari ainul malnya, ya, substansi atau zat daripada harta itu, maka dibagi menjadi dua. Ada waqfu ainil mal, ada waqful abdan. Ya. Apa maksudnya waqfu ainil mal itu? Yang ditahan itu memang zat daripada harta benda yang diwakafkan itu tadi, ya, yang ditahan, ya, yang ditahan dari perputaran, dari transaksi, atau dari hal-hal yang melekat dengan harta itu tertahan. Memang hartanya itu betul. Nah, ini dikatakan sebagai waqful aini. Kenapa dikatakan sebagai waqful aini? Karena al-waqfu ala ainil ma. Ya. Nah, ada lagi waqful abdan. Ya. Waqful abdan. Waqful abdan di sini maksudnya itu bukan zat daripada harta itu, ya, yang tertahan, ya, tetapi sesuatu yang menjadikan harta itu ada, ya. Kayaknya ini biasa dikatakan semacam wakaf profesi gitu, ya.
Wakful abdan itu semacam wakaf profesi. Kemudian yang kedua, tasbilul manfaah di sini konotasinya itu adalah ada harta, ya, ada harta benda wakaf yang ketika dia diwakafkan itu dia sudah bisa langsung, ya, sudah bisa langsung diambil manfaatnya, ya, sudah bisa langsung diambil manfaatnya, otomatis dia, ya. Nah, maka yang dikatakan sebagai al-waqf az-zati atau waqf zati. Dia tidak perlu proses memproduksinya, tidak membutuhkan waktu untuk menjadikan harta benda wakaf itu berbuah manfaat, menghasilkan manfaat. Tapi itu sudah langsung bisa dimanfaatkan, sudah bisa langsung diistifadah. Ya. Kemudian satu lagi, ya, wakfun istismari, wakfun atau al-waqfu al-istismar. Maksudnya bagaimana? Bahwa harta benda wakaf itu dia belum bisa diambilkan, disalurkan manfaatnya kecuali setelah melalui proses produksi. Ya. Nah, inilah sebenarnya hakikat tasbilul manfaah itu tadi, ya, mencarikan jalan atau membuatkan jalan, ya, atau merintis jalan sehingga harta benda wakaf tersebut berbuah manfaat, berbuah hasil. Nah, sehingga hasil atau manfaatnya itu yang disalurkan, ya, kepada mauqufun alaihi sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Nah, yang ketiga, usul mal, fondasi atau akarnya. Nah, ini ada yang dikatakan dengan waqfun as-sabit, atau waqfu al-usul as-sabita, kemudian waqfu al-usul al-manqulah. Kalau bahasa ini ya wakaf harta benda yang bergerak, kemudian wakaf harta benda yang tidak bergerak. Sabitah itu tetap tidak bergerak, mangkulah itu bergerak, berpindah, istilah berpindah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga kata kunci atau tinjauan harta benda wakaf ini tadi, baik tinjauan ainul malnya, tasbilul manfaahnya atau usulul malnya, seluruhnya itu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Ya. Apapun alasannya, ya, dia tidak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan, bahkan di Undang-Undang kita nomor 41 tahun 2004 pasal 40 juga tidak boleh dijadikan jaminan, nggak boleh juga disita, ya, nggak boleh juga ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali dalam kondisional tertentu, ya, yang sesuai dengan alasan-alasan syariat dan peraturan perundang-undangan. Itu memang ada klausul untuk seperti itu. Nah, memang al-ardu mutaharrikah lasabitah, ya. Selama bumi ini bergerak, berputar, maka yang abadi itu adalah perubahan, ya, adalah perubahan. Nah, kita lihat ainul mal itu disebut dengan waqful aini, ya. Yang disebut dengan waqful aini. Apa saja itu contohnya? Di antaranya al-aqarat, ya. Al-aqarat. Al-aqarat itu bangunan, ya. Apakah rumah umpamanya atau gedung, masjid, ya, dan seterusnya. Jadi ketika ada seseorang mewakafkan harta benda berupa rumah, ya, maka yang diwakafkan itu sesungguhnya adalah
ainul bait itu tadi, ya, zat rumah itu tadi. Termasuk juga ketika al-alat as-sinaiyah, ya, apa namanya, peralatan-peralatan yang apa namanya yang dibuat dari pabrik, ya, pemain kendaraan itu kan. Kemudian kalau di sawah itu ada alat untuk apa namanya itu membajak sawah, ya, dan lain-lain, ya. Itu ketika ada yang mewakafkan harta benda seperti itu, ini dikatakan wakful aini, karena yang diwakafkan, yang ditahan, ya, yang ditahan dari peredaran dan seterusnya, dan yang harus dilestarikan itu adalah ainul mal itu tadi. Memang barangnya itu tadi, zatnya itu tadi, termasuk juga wakfun nuqud, ya, wakaf uang, ya, nah, termasuk juga wakaf uang. Nah, memang uangnya itu betul yang diwakafkan, nah, uangnya itu yang betul diwakafkan. Nah, kemudian berdasarkan ainul mal ini juga itu ada wakful abdan, ya, wakaf profesi. Jadi umpamanya seorang guru, ya, seorang guru berwakaf profesi, ya. Berwakaf profesi di sini dia yang diwakafkan bukan dirinya gitu loh, bukan umpamanya namanya si A gitu kan, guru A, saya pingin wakaf di sini, yang diwakafkan itu adalah profesinya sebagai guru, kaunuhu mudarrisan, ya, kaunuhu mudarrisan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keguruan, ya, kemudian konsekuensi daripada itu, ya, konsekuensi daripada profesi dia sebagai guru yang dia terima, itulah sesungguhnya yang dia wakafkan. Ada yang mengatakan seperti dokter gitu kan, kaunuhu tabiban, pokoknya jam apa namanya, jam kerjanya ada 8 jam, 4 jam itu dia wakafkan, yang 4 jam lagi tidak. Jadi bukan dirinya itu yang, tapi profesi dia sebagai dokter. Nah, di sini, ya, itu juga bisa masuk ke dalam ini, kategorinya adalah hak kekayaan intelektual gitu kan, atau lisensi, ya, dan seterusnya. Termasuk juga kaunuhu mudarriban, coach, ya, coach, pelatih, ya, dan profesi yang lainnya. Nah, jadi tampak di sini, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditinjau daripada ainul malnya itu tadi, kalau yang wakful aini ini itu betul-betul konkret, ya. Kalau dalam bahasa ininya, bahasa Arabnya itu al-amwal al-mahsusah, yang bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, ya, bisa dirasakan. Tapi kalau wakful abdan ini cenderung abstrak, ya, harta-harta yang abstrak sifatnya, tetapi mempunyai nilai, ya, tetapi dia mempunyai nilai. Seperti profesi itu kan, guru, ya, guru mengajar itu kan sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang abstrak, mana mengajar gitu kan, nggak bisa dipegang. Berbeda dengan rumah, saya wakaf rumah, ini rumah bisa dipegang rumah itu, tapi kalau mengajar itu nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, ya, juga nggak bisa dilihat, juga nggak bisa didengar, nggak bisa dicium, diraba, dikecap, ya. Karena mengajar itu yang mana? Yang kita lihat itu guru yang sedang melakukan pekerjaan mengajar, kan begitu kan? Ya, mengajar itu sendiri tidak, gitu. Mengobati juga seperti itu juga tidak. Nah, jadi tampak, ya, tampak dari ainul fi'li di sini, ainul mal di sini, ya, apa namanya, satu, harta benda wakful ain itu wakaf harta benda yang konkret, wakful abdan,
wakaf harta benda yang abstrak, ya, tetapi dia bernilai, ya. Tapi dia bernilai. Nah, jadi kalau ada seorang dokter 8 jam kerjanya, kemudian yang 4 jam itu dia wakafkan, artinya pemanfaatannya di mana gitu kan? Pemanfaatannya di mana? Pemanfaatannya itu ya selama 4 jam yang dia wakafkan itu profesi, keterampilan, ya, keterampilan dia itulah yang diwakafkan, ya. Dia mengobati, dia mendiagnosa, itu kan, dia memeriksa, termasuk dia juga memberikan advice, ya. Nah, dia memberikan advice. Nah, itu yang diwakafkan. Nah, bisa nggak yang seperti itu dikonversikan ke dalam bentuk wakful ain, berupa uang umpamanya, kan dihitung, ya, umpamanya 1 jam atau per pasien lah, selama 4 jam itu per pasien umpamanya 100.000. Nah, ternyata selama 4 jam itu ada umpamanya 100 pasien, ya kan? Jadi 100 kali 100.000 berarti 10 juta. Nah, itu dikonversikan ke dalam bentuk uang, ya. Ketika dikonversikan ke dalam bentuk uang, buat sertifikatnya. Ini beralih. Nah, ketika dikonversikan berarti itu menjadi wakful ain. Nah, itu bisa sah-sah saja, ya. Nah, sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya. Nah, boleh-boleh saja. Nah, kalau kita dilihat dari yang model pertama itu tadi, 8 jam, 4 jam dia wakafkan, terus tidak kita konversikan, ya, tidak kita konversikan ke dalam uang, ya, atau ke dalam bentuk benda yang ain, ya, yang zatnya itu bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dirubah, bisa dipegang, ya. Maka kalau dilihat dari tinjauan tasbilul manfaah, ya, ini bisa dimasukkan kategori wakfun zati. Wakfun zati. Apa maksud wakfun zati? Ya, profesi itu bisa langsung dimanfaatkan, terasa untuk mengobati. Tapi kalau dikonversikan ke dalam bentuk uang, ya, kalau istilah sepeda motor ini 2 tak ini, ya, dia menjadi wakful ain, kemudian uangnya itu tadi harus diproduktifkan. Ini kalau ditinjau dari tasbilul manfaah, ya, ini harus diproduktifkan, yang yang 10 juta itu tadi itu nggak bisa langsung dibagi-bagi. Nggak bisa langsung dibagi-bagi. Kenapa? Karena dikonversikan dalam bentuk uang. Nah, ya, ini banyak contoh-contohnya, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh-contoh dari itu banyak, konversi-konversi yang seperti itu banyak. Kemudian, nah ini kita lihat ini. Yang kedua ini, ya. Ya. Dua dari usulul mal, ya, fondasi atau akar. Ya. Ada akarnya itu menyatu, kokoh, ya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Kalau dia bergerak, ya, maka ada yang dari zatnya itu, ya, dari zatnya itu ada yang terganggu, ada yang rusak. Nah, ini dikatakan sebagai al-usul as-sabitah, ya, harta benda yang tidak bergerak, tetap, ya. Nah, dia memang wujudnya tidak bisa dipindahkan, ya. Kemudian contohnya apa, ya, tanah, bangunan, ya, tanaman, ya. Kemudian ada yang yang bergerak, ya. Nah, itu contohnya logam mulia, ya, uang, hak sewa kendaraan. Kemudian termasuk juga hak kekayaan intelektual. Nah, dari sini, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tinjauan usulul mal,
harta benda wakaf tersebut di satu sisi mungkin kalau kita tinjau dari ainul malnya, dia bisa masuk kepada usul mangkula, bisa juga dia masuk ke dalam usul sabitah. Ya. Nah, karena memang tinjaunya beda-beda. Nah, kemudian kata kunci yang ketiga itu adalah tasbilul manfaat. Ya. Membuatkan jalan untuk harta benda wakaf tersebut sehingga dia menghasilkan manfaat, ya, membuahkan manfaat. Nah, itu ada zati, ya. Zati artinya tanpa proses, tanpa prosedur yang rumit, tanpa waktu yang spesial panjang, kemudian tanpa membutuhkan sumber daya yang lain, dia sudah bisa langsung digunakan. Dia sudah bisa langsung dimanfaatkan, ya. Jadi seperti saya kasih contoh seperti al-bait, ya, rumah. Nah, rumah ini kalau kita tinjau dari usulul mal, dia termasuk al-usul as-sabitah. Ya. As-sayyarah, kendaraan, ya. Nah, kendaraan, pokoknya ada wakaf sepeda motor, ada wakaf mobil, itu sudah bisa langsung dipakai. Udah bisa langsung manfaatnya itu dirasakan. Nah, tak perlu lagi proses produktivitasnya. Terus bagaimana untuk perawatannya? Ah, ini beda lagi. Beda lagi. Untuk perawatannya bagaimana? Nah, ini langkah produktivitas tingkat 2. Ya. Pertama, manfaatnya sudah bisa langsung digunakan. Ya. Kemudian kalau kita ingin keawetannya ini lama, ya, kemudian dia pemanfaatannya itu lama, terus dia terjaga, kemudian dia juga bisa menghasilkan harta benda wakaf berupa mobil yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, maka di sini memang perlu proses langkah-langkah untuk memproduktifkannya, ya, langkah-langkah untuk memproduktifkannya. Itu saya pernah ada di sebuah lembaga pendidikan gitu kan, ada salah seorang yang datang ke lembaga pendidikan itu menyampaikan karena melihat tidak ada kendaraan, ya. Kemudian disampaikan di rumah saya itu ada kendaraan, nah, alhamdulillah saya wakafkan. Nah, ternyata kendaraan yang diwakafkan itu kendaraan memang sudah tidak dipakai lagi gitu loh. Nah, tidak dipakai lagi. Kemudian daripada menjadi sesuatu yang tidak berguna di ini, langkah diwakafkan saja dapat pahala dan seterusnya. Nah, realitasnya atau kenyataannya wakaf ini justru membebani lembaga pendidikan itu tadi. Kenapa? Pertama, karena kendaraan yang digunakan sudah lama tidak dipakai. Terus usianya juga bukan tahun tinggi gitu kan. Kemudian onderdilnya juga karena sudah lama tidak dipakai, ya banyak yang aus gitu kan. Ya. Ditambah lagi lembaga pendidikan ini masih proses perintisan. Nah, sehingga kos untuk pemeliharaannya, kos untuk mengoperasikan kendaraan tersebut menjadi beban tersendiri oleh nazir yang sekaligus sebagai mauqufun alaihinya. Akibatnya apa? Nah, maka di sini perlu kita perhatikan juga, baik kita sebagai calon wakif maupun kita sebagai calon nazir, ya, calon nazir atau calon mauqufun alaihinya. Jadi wakaf itu harusnya menjadikan semua komponen itu tersenyum, semua unsur itu tersenyum bahagia, ya. Semua unsur itu merasa terbantu, ya, merasa diringankan. Nah, disinilah sebenarnya dikatakan dengan barokah. Ya. Makanya di dalam surat 3 ayat 92 itu, hatta tunfiku mimma tuhibbu. Jadi kemudian di dalam surat 2 ayat 177 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna albir itu tadi. Albir, puncak amal soleh, puncak kebajikan atau kebajikan yang sempurna. Apa? Laisal birra
antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Nah, ada lanjutannya. Lanjutannya itu wa atal mal ala hubbihi. Jadi harta yang diberikan itu pertama harta yang dicintai. Kemudian yang kedua memberikan harta itu dengan suasana cinta, ya, kasih sayang. Nah, nggak mungkin kan kita memberikan dengan suasana cinta tapi berbuah malapetaka gitu kan, berbuah musibah, berbuah masalah, kan tidak mungkin, ya. Karena cinta itu mesti akan melahirkan rahmat dan kasih sayang. Nah, maka di sini termasuk juga ketika harta benda wakaf yang diwakafkan itu berupa rumah, ya. Jangan sampai untuk merenovasinya, ya, sehingga dia bisa digunakan, itu membutuhkan biaya dan seterusnya. Ini tidak termasuk wakfu zati. Kenapa? Karena dia membutuhkan kos. Jadi sebagai calon nazir atau calon mauqufun alaih, tentu saja tidak boleh segan-segan, ya, nggak boleh segan-segan untuk menolak apabila harta benda wakaf tersebut justru membebani, ya. Karena prinsip daripada wakaf itu adalah meringankan dan membahagiakan. Kemudian tinjauan dari tasbilul manfaah yang kedua itu adalah al-istismari. Istismari itu asal katanya sambrun, ya, sambrun, sa mim ra. Sambrun itu artinya buah. Istasmaru istasmiru itu menjadikan dia berbuah atau membuahkan manfaat atau menjadikan dia menghasilkan. Contohnya adalah contoh harta benda wakaf yang masuk dalam kategori istismari itu seperti nuqud, uang, ya. Uang ini ya harus diproduktifkan dahulu, bukan dibungakan, ya, harus diproduktifkan. Nah, skema-skemanya kan kita harus tahu itu bagaimana, ya. Nazir harus mempunyai kompetensi, ya. Kalau dia tidak punya kompetensi, dia harus mempunyai relasi yang kompeten, ya, yang mempunyai integritas yang tinggi. Nah, termasuk juga mazra'ah, sawah, ladang, ya. Termasuk juga di sini pohon. Wakfun nabatat, ya. Wakaf tanaman. Nah, wakaf tanaman buahnya itulah yang bagi umpamanya ada yang mewakafkan bibit durian musangking, bukan bibitnya dibagi-bagikan, disalurkan kepada penerima manfaat, tidak, tetapi diproduktifkan dahulu, dipelihara, dirawat sehingga dia berbuah. Nah, buahnya itulah yang disalurkan, buah durian musangking itu tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pasal 41, ya, Undang-Undang nomor 41 juga tahun 2004 tentang wakaf, ya. Itu ada ketentuan terkait dengan harta benda wakaf. Nah, pada pasal 40, ya, harta benda wakaf itu kan dilarang dijaminkan, dilarang ditukar, digadaikan dan seterusnya, ya. Nah, ada pengecualian. Nah, pengecualian itu diatur dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Nah, harta benda wakaf itu boleh, ya, boleh umpamanya ditukar, ya, apabila harta benda wakaf itu masuk ke dalam rencana umum tata ruang untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan umum, ya, itu boleh. Umpamanya ada harta benda wakaf berupa tanah gitu kan, kemudian di atas tanah itu akan dibangun jalan, sehingga harta benda wakaf itu termasuk yang akan kena gitu. Nah, ini boleh ditukar, ya, boleh ditukar guling mutlak, ya.
Tapi ini juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri. Ini Menteri Agama ya, atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Memang sengaja dibuat seperti ini ya, supaya tidak mudah-mudah. Karena hakikat harta benda wakaf itu bukanlah milik nazir, bukan pula milik wakif, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Patokannya apa? Patokannya nilai saat itu, ya, nilai on the spot-nya, nilai real time-nya, ya, bukan nilai ketika dia diwakafkan, ya, tetapi nilai saat itu minimal sama, ya, minimal sama. Kalau tanah umpamanya, kemudian di atas tanah itu sudah berdiri bangunan, ya, apakah lembaga pendidikan, rumah sakit, atau yang lain-lainnya, maka ketika ini masuk dalam rencana umum tata ruang, ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, wajib bagi yang ingin memindahkannya untuk pertama menentukan nilainya dahulu, baik nilai ainul malnya, ya, yang dimaksud dengan nilai ainul mal itu nilai harga daripada lahan beserta bangunannya. Kemudian yang kedua nilai posisinya, ya, nilai posisinya. Nah, kalau dia di segitiga emas, ya, maka usahakan pindahnya juga ke segitiga emas, ya. Nah, sama paling tidak. Artinya memang ini agak rigid dan ketat, ya, ketat. Karena ini berkaitan dengan harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ya pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Itu nanti ada peraturan tersendiri. Kemudian terkait juga dengan harta benda wakaf adalah bagaimana mengelola dan mengembangkannya. Jadi harta benda wakaf itu dikelola dan dikembangkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Apa prinsip-prinsip syariat itu? Yang pertama, la dororo wala diroro. Ya. Tidak tidak berbahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Kemudian tidak membebani, ya. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan-kerusakan, bahaya-bahaya itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat, ya. Menghindari bahaya, masalah itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Nah, prinsip-prinsip syariat seperti ini itu harus dipahami betul, ya, oleh nazir yang diamanahkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, ya. Kemudian jangan sampai juga ada kalau seperti riba, ya, instruksi ribawi, ya, transaksi ribawi umpamanya, itu kan ada dorornya di sana, juga ada dirornya di sana, ya. Di sana juga banyak mafsadatnya daripada manfaatnya, ya. Kemudian ini juga
transaksi-transaksi ribawi itu juga bertentangan ya dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia dikelola dan dikembangkan harus menggunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka tentu saja nazir sebagai yang diamanahkan untuk melaksanakan itu ya, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus mempunyai pemahaman, kompetensi ya terkait dengan muamalat fil Islam ya, khususnya ekonomi Islam, bisnis Islam ya, perbankan Islam dan seterusnya. Kemudian juga pengelolaan dan pengembangannya itu wajib ya berdasarkan yang sudah diikrarkan oleh wakif. Jadi nazir nggak boleh mandai-mandai, ya, nggak boleh suka-suka nazir. Apa yang diikrarkan oleh wakif ketika mengikrarkan wakaf terhadap sebagian harta bendanya, itu sesungguhnya adalah amanah di atas pundak nazir. Nah, peruntukannya, fungsinya, tujuannya itu sesuai, ya, harus sesuai. Kemudian dalam hal pengelolaan pengembangan harta benda wakaf ini maksud jika diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah. Ya, karena itu nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ini, relasi-relasinya, lembaga-lembaganya, koneksi-koneksinya, ya, termasuk proses transaksi dan proses memproduktifkannya, mengembangkannya harus menggunakan lembaga-lembaga syariah, lembaga-lembaga syariah, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Karena ini harta Allah. Sekali lagi saya katakan, harta benda wakaf itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita sebagai nazir ketika diamanahkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ini, itu bisa menambah barokah, bisa semakin mengundang kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, barokah Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya. Ya. Jangan malah sebaliknya, kita malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Terus harus dilakukan secara produktif, ya. Harus dilakukan secara produktif. Ya, jangan sampai harta benda wakaf itu diam gitu kan. Tidak berproduksi, kemudian ya bertahun-tahun, nah, itu sangat-sangat disayangkan sekali gitu. Kalau nazir rasa-rasanya tidak mampu, ya, setelah mungkin di awal dia merasa mampu, kemudian ternyata dia tidak mampu, nazir jangan segan-segan untuk mengundurkan diri, kemudian mengajukan pergantian nazir kepada Badan Wakaf Indonesia. Ya, nah, jangan segan-segan. Ya, nah, karena ini ya, memang amanah ya. Terus, udah selesai ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira itu saja ya tema kita pada malam hari ini. Mungkin kita kembangkan dalam bentuk diskusi antara jawab, saling berbagi ya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustadz Yon Hendri yang telah men-sharingkan ya kepada kita semua berkaitan tentang jenis-jenis harta benda wakaf ya. Jadi sangat lengkap sekali ya, sangat detail. Nah mungkin berikut ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada
ini ya sesuatu yang ingin ditanyakan ya, didiskusikan yang mungkin nanti bisa menjadi bahan ya untuk pendalaman ya materi kita semua ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo silakan yang mau bertanya bisa dengan cara apa namanya di chat ya, di Zoom ya, atau mau bisa bertanya langsung ya dengan raise hand mungkin ya. Oh ya ini Pak Yusef ya, Muslih ya. Baik, saya buka ininya sebentar. Oke, sebentar Pak. Oke, silakan di unmute ya Pak Yusef. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko dan Pak Ustadz siapa tadi? Saya lupa. John Henry. Oh ya, ini. Penjelasan yang bagus ya, apa nih yang pencerahan buat saya. Saya mungkin ada satu pertanyaan Pak Ustadz yang terkait dengan wakaf ini. Kebanyakan yang ada di masyarakat itu kan biasanya ada lembaga yang katakanlah ingin mendirikan masjid atau sekolah atau apa gitu ya. Mereka menawarkan silakan kalau mau wakaf uang yang mana itu akan digunakan untuk masjid. Ya. Tapi ada juga yang dewasa ini itu adalah jadi yang tadi itu berarti masyarakat tahu bahwa itu untuk masjid. Di kasus yang kedua itu ada mereka wakaf, pokoknya saya ngasih wakaf aja ke lembaga ini, pokoknya saya ngasih uang 100 atau 200 terserah, dan dia tidak tahu digunakan untuk apa begitu ya. Jadi terserah nazir wakaf mau diapakan. Kalau tadi kan dikatakan Ustadz tadi kan, jadi ya nazir itu harus tahu bahwa keinginan dari dari wakif itu adalah untuk ini gitu lah. Sementara ini sebaliknya, jadi terserah mau dipakai apa saja, terserah nazir. Nah, seperti itu bagaimana Ustadz? Mungkin bisa berikan penjelasan. Ya. Terima kasih. Langsung. Baik, terima kasih Pak Yusef. Jadi hemat saya sebaiknya nazir itu menegosiasikan, menyampaikan. Kami ada beberapa program, ya kan? Beberapa program, tawaran-tawaran program lah. Ini. Nah, tolong Bapak atau Ibu bisa pilih supaya kami sebagai nazir itu tahu inginnya wakif ini apa. Nah, syarat daripada wakif ini apa? Karena itu akan dituliskan dalam akta ikrar ya. Kalau umpamanya itu wakaf uang, berarti nanti akan dituliskan di akta ikrar wakaf uang di hadapan ketua LKSPWU. Kalau umpamanya wakilnya bilang, kalau menurut Bapak kira-kira mana yang lebih dibutuhkan? Nah, kan ada dialog di sana, ada nego, ya, ada nego. Oh, tapi wakifnya ini menyerahkan hartanya itu dengan transfer terus memberitahunya by phone. Masih bisa ya? Masih bisa kita komunikasikan, kita dialogkan. Ya. Artinya ketika terjadi proses wakaf, kemudian pengamanan harta benda wakaf itu kepada nazir ya, yang ditentukan oleh wakif, hendaknya terjadi kesesuaian, kesepahaman. Nah, bentuk daripada kesesuaian dan kesepahaman antara wakif dengan nazir itu akan dituangkan dalam sebuah akta. Karena memang siroh atau ikrar ya, itu adalah rukun daripada wakaf. Mauqufun alaihi, penerima manfaat daripada harta benda wakaf itu juga termasuk rukun daripada wakaf. Nah, kalau itu tidak disebutkan secara jelas ya, dipahami oleh wakif dan dipahami pula oleh nazir, maka berarti rukunnya itu tidak utuh ya. Rukunnya itu rusak. Jadi memang
sebagai nazir kita perlu menyampaikan mengarahkan juga kepada wakif yang memang belum punya belum punya peruntukan atau tujuan atau maqufun alaih tertentu, ya. Mungkin karena semangat yang menggebu-gebu gitu kan, udah yang penting terserah Pak Nazir saja mau diapakan. Nazir sebenarnya bisa baik kalau gitu Pak, kami punya form tolong diisi, kan gitu kan. Kami punya form tolong diisi. Nah, salah satu item dari form itu adalah harta benda wakaf kami bentuk apa, kemudian peruntukannya apa, penerima manfaatnya siapa, apa dan siapa. Nah, jadi itu kira-kira Pak Yusef. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau masih bisa dikonfirmasi, ada nomor kontaknya, sebaiknya dihubungi. Ya. Sehingga wakaf itu betul-betul detail, akadnya itu, sirohnya itu betul-betul detail, ya. Tidak umum. Kenapa dikatakan harus ada siroh? Siroh itu kan soroh yasiru itu artinya membentuk. Sehingga siroh itu bentukan gitu kan. Nggak mungkin kan kita umpamanya sedang membentuk sesuatu gitu kan, asal-asalan. Sehingga ketika jadi nggak tahu gitu kan, ini apa? Ini cangkir kah? Ini piring kah? Atau ini bed untuk tenis meja itu? Atau ini mangkuk? Kan harus jelas nih. Nah itu sebenarnya makna daripada siroh. Sama-sama menikah gitu kan. Ketika akad, siroh itu kan jelas. Ketika ada yang kurang, ya, ada yang kurang, itu disuruh ulang lagi kan. Ya fulan zawwajtuka, umpamanya Maryam binti bimahri kaza wa kaza halan, kan? Wahai fulan, saya nikah, zawwajtuka wa ankahtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Maryam putriku dengan mahar gini yang dibayar tunai, gitu kan. Nah, itu saya terima, harus sama itu. Siroh yang menikahkan, ya, yaitu wali, itu rinci detail, ya. Nah, karena yang namanya Maryam kan banyak kan. Nah, mahar itu kalau sebutkan dengan mahar gitu saja, enggak ada rinci. Yang menerima juga seperti itu. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahri dan seterusnya. Jadi saya kira itu ya Pak Yusef. Wallahu alam, mungkin boleh lanjutkan. Lanjutkan. Boleh. Jadi gini Pak Ustadz. Ya. Jadi sekarang ini kan di beberapa lembaga ya, baik pemerintah maupun swasta itu kan mereka ini semangat ya untuk membuat nazir seperti itu. Betul. Di antaranya adalah dari lembaga itu kita akan membuat satu nazir yang nanti kita akan mengimpun dana, nanti akan digunakan untuk katakanlah beasiswa pelajar dan mahasiswa dan sebagainya. Nah, maka diflurkan, tapi nazir itu belum ada program sebenarnya kalau saya lihat itu ya, belum ada program untuk beli apa. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah nanti untuk kemaslahatan katakanlah pelajar-pelajar pondok pesantren dan sebagainya. Nah, maka ditawarkan kepada orang-orang gitu ya, silahkan berapapun silahkan. Makanya ada yang katakanlah cuma 100.000, ada yang mungkin 1 juta dan terkumpul itu. Dan orangnya banyak Pak Ustadz. Jadi bisa dibayangkan dan itu rutin tiap bulan gitu kan. Wah, ini sigohnya berarti kan tiap bulan Pak Ustadz. Itu juga kita jadi bingung nih sebagai nazir itu bagaimana itu. Tiap bulan dan orangnya ratusan, mungkin juga mendekati ribuan. Nah, itu saya juga bingung bagaimana ya. Gimana Ustadz? mohon saran sama nasihatnya. Makasih Pak Ustadz. Berarti ini kan inisiatif dari nazir ini ya.
Iya, dari Inisiatif nazir. kan dan nazir. Kalau inisiatif dan nazir biasanya nazir ketika mempublikasikan programnya dia sudah sebutkan. Nah, kita membuka wakaf uang, gitu kan? Nah, peruntukannya untuk ini usaha produktif, kemudian penerima manfaatnya adalah pelajar, mahasiswa dalam bentuk beasiswa pendidikan. Nah, nomor rekening segini. Nah, ketika ada yang mentransfer ke rekening tersebut, itu sebenarnya dia sudah akadnya sudah ada gitu, dari depan gitu kan. Peruntukan sudah jelas di depan. Dia sepakat dengan itu gitu. Nah, tinggal nazir bagi yang mentransfer seperti itu tinggal membuatkan sertifikatnya, kirimkan. Untuk setiap transaksi itu ada sertifikat ya, Pak Ustadz? Jadi gini, ini kan pertimbangannya ada pertimbangan teknis ya, teknis biaya dan seterusnya. Ada disebutkan bahwa yang dikeluarkan sertifikat itu yang berwakaf minimal 1 juta, berwakaf uang ya, minimal 1 juta rupiah. Kalau 100.000 itu kalau dia berulang, tunggu dulu diakumulasikan. Kalau sudah 1 juta, itu masalah teknis itu Pak sebenarnya. Tapi wajib nggak tuh ada sertifikat itu, Ustadz? Ya itu akta. Bukan termasuk rukun ya, enggak? Rukun nggak itu? Enggak. Yang ini, yang rukun itu kan sigohnya ya. Ikrarnya itu kan. Nah, ikrar dalam perundang-undangan kita itu harus diaktakan. Dituliskan dalam bentuk tertulis sebagai bukti. Nah, dalam tataran teknisnya, akta itu atau sertifikat itu dikeluarkan setelah minimal nilai wakaf uangnya itu 1 juta rupiah. Karena Kalau boleh saya nambahkan, Ustadz? Ya, silakan Pak Eko. Ya, kemarin itu ada ini juga ya, diskusi juga berkaitan dengan hal itu, berkaitan tentang sebenarnya kan akadnya itu kan yang penting dalam proses transaksi wakaf lah kira-kira begitu, apalagi yang sifatnya retail ya. Nah, mungkin kalau misalnya mungkin kalau boleh contoh nih ya Pak Isaf ya, seperti di powerwakaf.com, sebenarnya ini salah satu solusi tuh untuk istilahnya terjadi transaksi wakaf itu yang secara digital, nah gitu kan. Karena nanti dia di situ kan ada ketika orang itu request ya wakaf gitu, kemudian nanti ada ininya kan, mendapatkan WA, mendapatkan email, terus kemudian bentuk persetujuannya tadi itu dengan mentransfer kan. Nah, setelah mentransfer kemudian ada balasannya dan seterusnya. Nah, tadi mungkin bisa menjabatani itu juga. Kemarin sempat dari BWI juga itu ya. Memang secara tekstual di undang-undang itu kan ini ya. Karena undang-undangnya tahun 2004 ya. Jadi berkaitan dengan perkembangan sistem crowdfunding itu belum masif gitu ya. Nah, makanya termasuk yang menjadi inisiasi di BWI itu juga ini masalah crowdfunding ini ya, crowdfunding. Nah, makanya kalau pandangan dari BWI kemarin itu ya dengan konsep berbasis digital ini sebenarnya ini bisa mewakili tadi ya. Termasuk yang kata Satyan tadi ya, akadnya tadi. Sebenarnya kan yang penting kan akad proses pertama dia tahu ya program wakafnya apa saja gitu kan. Kemudian nah misalnya misalnya di website Power Wakaf misalnya dia tinggal pilih ya dia mau wakafnya apa gitu kan. Nah, jadi nazir termasuk juga nazir bisa menawarkan gitu ya kan ke masyarakat, silakan Anda berwakaf, nah tinggal pilih. Nah, proses istilahnya dokumentasinya itu dengan bisa dengan metode ini ya, crowdfunding. Nah, mungkin kalau salah satu yang mungkin perlu dilakukan nih perlu juga itu memiliki ya semacam website crowdfunding ini sehingga ini menjadi database ya proses transaksi yang ada di dalam nazir gitu. Nah, itu kan dan pertanggungjawabannya juga. Jadi itu kan waktu itu kan mereka ngisi formulir ya, formulir kesediaan untuk berwakaf gitu ya, dengan nilai sekian. Itu ada ininya, dengan nilai sekian untuk dikelola oleh nazir. Itu memang
ada setiap orang tuh dia ngisi kesediaan tanda tangan gitu loh. Cuman memang tidak disebutkan untuk apanya karena memang Nazir belum punya program yang pasti gitulah. Memang untuk mahasiswa ya, untuk beasiswa dan sebagainya. Cuman belum diutarakan sejak awal gitu Pak Ustadz. Nah, itu yang harus di depan itu ya, Ustadz ya. Ya, Jadi gitu ya, harus segera ya. Iya, akad itu harus di depan. di depan. Jelas apa programnya ya. Iya. Bukan kayak sedekah ya, Ustadz ya. Kalau sedekah kan nanti kalau wakaf itu berbasis program kan. Nah, programnya apa? Mungkin Oh gitu ya, gitu ya. Ustadz ya. Kalau udah terlanjur gini tinggal di mana nih Pak Ustadz? Mereka udah. Memang database-nya nggak ada Pak ya? Oh ada Ada. ininya kan ada transfernya. Transfernya kalau tuh muncul ada, tanggal berapa usahakan dikontak, ada Pak. itu. Kalau ada usahakan dikontak. Sekaligus memperbaiki sistem. Apalagi sekarang kan sudah serba digital ya. Usulan Oh, Pak begitu. Eko tadi itu cakep juga itu. Ada website crowdfunding ya. Ada website crowdfunding itu kan bisa menjadi big data itu bagi Nazir kan. Di samping gerakannya lebih agile ya, lebih lincah kan dengan crowdfunding ini, kita juga bisa mengaktifasi semua potensi dan SDM yang ada di lingkungan Nazir itu tadi. Saya kasih contoh ini ya. Tadi malam saya itu diminta presentasi di apa namanya? Ini Pak Eko ya. Iya, ya. Untuk lihat contoh aja Ustadz ya. Ya, ini contoh nanti bisa tadi malam saya diminta presentasi di hadapan pembina, pengurus dan kiai dari sebuah lembaga pendidikan ya, pondok pesantren yang sudah mempunyai 3 dan mau 4 cabang ini. Ya. Yang total SDM-nya itu 5.100. Nah, 5.100 ini kalau kita mengoptimasi digital crowdfunding ini, itu Masya Allah itu. Ya, potensi sangat luar biasa sekali. Insya Allah capaian-capaian wakaf uang itu bisa lebih optimal. Di samping itu administrasinya juga kan terekam dengan rapi. Dan yang penting lagi itu dia jadi paperless kan. Jadi kita untuk sertifikat sama aktanya itu cukup digital saja. Nah, itu akan mengurangi kos-kos yang tidak penting. Nah, saya kira gitu, Pak Yusuf. Masih ada kesempatan lah untuk menjadi lebih baik. Oh ya, ya terima kasih. Tapi artinya kan itu tidak dikembalikan tuh wakafnya. Oh jangan, ya, jangan dikembalikan. Iya nanti kita perbaiki insya Allah. Nah siap. Matur nuwun, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Oke. Ada dari Pak Amri ya mungkin ya. Oke, sebentar. Baik, berikutnya silakan Pak Amri bisa di-unmute. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nendri, ya terima kasih pemaparannya juga buat pengacara Pak Eko ya, terima kasih membawa acaranya. Tadi menarik sekali, tapi mungkin belum detail mengenai wakaf uang gitu ya. Saya udah baca mengenai wakaf uang, tapi ada kurang mengerti juga wakaf uang itu ada disebut temporary dan permanen gitu Pak ya. Iya. Ada 2, jadi temporary disebut dan permanen. Yang temporary-nya itu misalnya si wakif tadi mengatakan bahwa dia akan meminjamkan atau mewakafkan hanya dalam waktu 2 tahun misalnya. Yeah. Ya. Nah, yang lantas 2 tahun lagi kan setelah 2 tahun itu kan dikembalikan gitu maksudnya. Sekarang saya mau tahu perbedaannya dengan Qard Hasan itu bagaimana Pak? Baik. Terima kasih. Yang kedua nanti jumlahnya itu dihitung dengan jumlah emas saat itu atau jumlah tidak dikonvert dengan ke emas gitu gimana? Ya 2 aja tadi pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Amri, langsung Pak Eko ya. Ya, siap. Yang pertama itu apa tadi? Temporary bukan? Temporary. Qard Hasan. Ya, beda antara wakaf jangka, ya kan? Ya. Atau waqfun nuqud al-muaqqad bil qardil hasan. Nah, kan gitu.
Apa bedanya mal farqu baina waqfun nuqud al muaqqat wal qardil hasan. Al qardul hasan di sini itu adalah pinjaman kebajikan. Nah, pinjaman kebajikan dalam pengertian apa? Ada sejumlah uang, ya, itu dipinjamkan kepada seseorang. Apakah seseorang ini nazir atau bukan, ya, atau kepada sebuah lembaga, apakah lembaga nazir atau bukan, dalam jangka waktu yang sudah disepakati, kemudian penggunaannya suka-suka pada yang meminjam, ya. Yang pasti setelah waktu itu berakhir harus kembali sesuai dengan nominal di awal. Nah, pertanyaannya nominalnya itu hitungannya dikonversikan kepada nilai emas kah atau uang itu tadi? Nah, kenapa? Karena kalau uang dalam pengertian bukan emas, ya, uang yang ada itu kan nilainya terpengaruh, ya, terpengaruh oleh harga emas. Nah, itu tergantung kesepakatan itu, Pak. Nah, itu tergantung kesepakatan pada qardul hasan. Jadi di qardul hasan itu tidak ada peruntukan untuk apa, ya. Kemudian penerima manfaatnya siapa? Oke. Nah, ketika ada peruntukan untuk apa, kemudian penerima manfaatnya siapa, ya, maka qardul hasan yang itu tadi menjadi wakaf uang berjangka, ya kan? Nah, dia menjadi wakaf uang berjangka, ya. Jelas. Nah, Ya, saya jelas. Ya. Masalah pengembalian itu lagi-lagi akad di awal itu, Pak. Kenapa pengembalian? Pengembaliannya itu apakah dikonversikan kepada emas atau bukan, ya. Nah, itu tergantung akad di depannya. Sama lah kalau kita beli tanah gitu kan, cara berangsur dengan mengangsur. Sewa beli lah istilahnya kan. Saya beli tanah ini tapi saya cicil selama 10 tahun. Nah, mungkin disepakati mungkin harganya harga emas. Nah, kalau gitu saya menentukan harganya harga emas, umpamanya 40 emas. Nah, jadi berapapun nanti pas di akhir berapa harga emas hari itu dia bayar dengan emas. Nah, oke, itu kira-kira. Ya, sama-sama. Silakan Pak Ego, masih ada Pak Ego. Baik. Mungkin ada lagi, ada Pak Edi nih. Silakan. Bisa mana Pak Edi? Saya unmute. Silakan mau bertanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustadz, ini saya mau bertanya. Saya dari Sragen, Mbak. Kalau apa tadi wakif itu seorang yang sudah mempunyai rencana kepada satu kawasan desa tertentu yang rencananya itu akan menjadikan desa itu sebuah kawasan atau pusat dari misalnya desa buah apa gitu, tanaman buah, sesuatu yang mungkin di pikirannya wakif itu nanti akan memberdayakan masyarakat di sebuah desa kawasan itu. Nah, terus wakif itu mempunyai ide dia mau mewakafkan bibit tanamannya mungkin 5.000 atau 10.000. Nah ini terus itu bagaimana caranya itu dalam mengakatkan atau melalui tadi apa tuh perantara tadi? Nazir. Nah, nazir. Nah itu dengan keinginan seperti itu gitu. Maksudnya keinginan memberdayakan masyarakat itu biar lebih keekonominya lebih terangkat di kemudian hari atau 2 tahun atau 5 tahun yang akan datang itu akan terangkat dengan dengan bibit-bibit tanaman yang
sudah disiapkan oleh wakif. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wakaf Lanjut. Ya. tanaman berarti ya. Ya. Tanaman atau wakaf bibit. Ya. Jadi ini bagus nih kalau ada inisiatif daripada wakif. Jadi wakif punya obsesi, ya, dia ingin kampung ini menjadi kampung buah naga umpamanya kan. Iya, betul. Artinya penduduknya itu berprofesi ya sebagai petani-petani buah naga. Mungkin wakifnya sudah meneliti cuacanya, ya kan, kemudian tanahnya itu cocok untuk budidaya buah naga. Nah, kemudian diperhatikan juga warganya juga semangat-semangat, nah, kan gitu, sehingga muncul inisiatif keinginan membantu warga ya dengan wakaf bibit tanaman. Nah, ide yang seperti ini ya, disampaikan umpamanya oleh wakif kepada nazir. Sampaikan kepada nazir, ya, saya ingin berwakaf bibit tanaman. Ya. Peruntukannya untuk apa? Peruntukannya itu untuk menjadikan kampung ini sebagai pusat budidaya buah naga. Kemudian penerima manfaatnya siapa? Penerima manfaatnya adalah warga kampung ini juga, ya. Warga kampung ini juga penerima manfaatnya. Artinya hasil daripada buah naga itu, ya, itu untuk kesejahteraan masyarakat, baik berupa bantuan langsung tunai, bantuan sembako, ya, maupun bantuan sandang pangan, papan dan seterusnya, termasuk juga infrastruktur dan seterusnya. Nah, apabila nazir yang dikomunikasikan kepadanya oleh wakif, ya, ide-idenya ini merasa sanggup untuk melakukannya, ya, silakan diterima, ya. Tinggal membawa wakif tersebut ke kantor urusan agama, ya. Untuk apa? Untuk proses ikrar wakaf, ya, karena pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu yang non uang adalah kepala kantor urusan agama. Jadi tidak pakai ribet, ya, tidak pakai ribet, tidak pakai lama. Apabila sudah ada kecocokan, tinggal dikuatkan dengan akta ikrar wakaf itu tadi. Nah, tanaman ini, ya, dia masuk kategori tahan lama, ya, apabila dia dirawat, dijaga dan seterusnya dengan baik. Ini termasuk juga dengan hewan-hewan gitu ya. Ini seperti Insinyur Solah Atiyah, ya, bersama 8 orang rekan beliau, sarjana, baru fresh graduate itu dari Fakultas Peternakan, itu memulai usaha peternakan unggas. Nah, kalau 9 orang, kalau dikumpulkan saham masing-masing kan baru 90% itu. Nah, yang 10% itu diwakafkan. Ya, diwakafkan kepada Allah dalam bentuk saham, dan itu ditulis secara rinci di akte notaris. Ya. Ada tupoksi masing-masing. Artinya memulai usaha itu dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala secara total. Masya Allah, itu dampaknya dahsyat banget gitu. Ya, baru 1 musim itu hasilnya luar biasa, sehingga wakaf itu ditingkatkan dari 10% jadi 20%, terus kemudian 30, 40 sampai 50%. Kalau sudah 50% ini kan melimpah nih. Ya, baru didirikan Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini untuk menampung, ya, hasil daripada harta benda wakaf itu tadi. Nah, setelah ditampung di sini baru disalurkan dengan mendirikan sekolah, ya kan, mendirikan asrama dan seterusnya, sampai juga mendirikan universitas di kampung kecil. Terus
berkembang terus, dinaikkan lagi jadi 60% sampai 100%. Jadi semua saham itu, semua aset itu diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insinyur Salah Atiyah beserta sahabat-sahabat beliau yang 8 itu memilih menjadi karyawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat bagus sekali ya Pak Edi Fikri ya, inisiatif daripada calon wakif itu tadi ya. Beliau mempunyai nawaitu yang sangat bagus sekali, kemudian pandangan yang visioner sekali. Tinggal kita mengikatnya dengan sebuah akta ya, akta ikrar wakaf. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Eko mau tambahkan? Oke. Wah, udah cukup, Ustaz. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan, Ustaz, ya, dari Pak Danar Wibowo. Pertanyaannya, apakah program wakaf uang ini bisa untuk modal usaha? Ya, misalnya yayasan mau beternak kambing dengan modal 50 juta. Nah, modal 50 juta itu diupayakan dengan program wakaf uang. Nah, gimana, Ustaz? Ya, itu sangat bisa sekali, Pak. Tetapi modelnya tidak seperti ini. Nah, saya ingin kasih insight lah ya. Bisa kalau 50 juta, ya, Bapak bisa membuka program wakaf uang berjangka atau wakaf uang abadi. Ya. Umpamanya kalau wakaf uang berjangka 50 juta itu paling tidak Bapak bisa menghimpun dana mungkin sekitar berapa ya? 250 juta ya. Sekitar 250 juta. Nah, wakaf uang berjangka selama 5 tahun sebesar 250 juta. Kalau Bapak bisa temukan 1 orang, itu cakep. Kalau rasanya berat 1 orang 250 juta, cari 2 orang. Kalau 2 orang kan masing-masing 125 itu. Kalau berat juga cari 5 orang masing-masing 50 juta. Kalau berat juga ini lagi, tambah lagi. Nah, kalau pingin ringan berarti 250 orang cari masing-masing 1 juta. Nah, nanti yang 250 juta ini itu yang wakaf uang berjangka ini itu jangan yang ini yang dipakai untuk peternakan, tetapi dibuahkan dahulu. Nah, buahnya itulah yang dijadikan modal usaha. Karena kalau yang ini langsung Bapak gunakan ya untuk ternak kambing, risikonya itu ada ya, bahkan bisa dikatakan besar. Nah, kalau risiko umpamanya 50 bisa membeli 50 ekor kambing gitu kan. Kemudian separohnya sakit dan ini. Bapak harus kembalikan ya harta benda wakaf itu tadi. Nah, supaya aman ya, yang 250 juta itu awet ya. Kemudian usaha kambing juga bisa berjalan. Nah, 250 juta ini produktifkan dengan skema deposito syariah. Ya, di bank muamalat itu ada program namanya tabungan prima berhadiah. Nah, kalau 250 juta, Bapak ikut tabungan itu selama 5 tahun di deposito syariahkan, ikut dengan program tabungan prima berhadiah, nanti mendapatkan hadiah di depan sebesar 50 juta. Nah, di samping setiap bulan selama 5 tahun juga mendapatkan bagi hasil ya. Nah, 50 juta inilah ya, 50 juta inilah yang digunakan sebagai modal untuk beternak kambing. Kalaupun rugi umpamanya kan, rugi, uang wakaf yang pokoknya 250 juta itu aman. Tidak berkurang, tidak terganggu dan seterusnya itu. Nah, itu saya kira Pak Dana ya. Pak Dana. Ustadz nyambung boleh nggak Pak Ustadz? Ya silakan Pak Yusuf. Boleh Pak Eko terkait ya? dengan ini. Boleh. Ya. Nah. Jadi yang tadi itu Ustadz, itu katakanlah uang terkumpul banyak ya, di atas 250 juta ya. Nah, kalau gitu biar aman, masukkan aja ke wakaf uang berjangka itu. Nanti kita sampaikan ke wakif bahwa ini dipakai untuk itu. Gimana Ustadz? Ya nggak masalah. Yang penting wakifnya ridho. Ya mereka udah
ridho sekali kok, terserah katanya, terserah Iya. Bapak. Kalau udah tersuruh udah cakep itu, Pak. Iya, dimasukkan ke ini, Pak. Memang konsep wakaf uang itu yang paling aman itu menggunakan instrumen perbankan syariah. Nah, nanti hasilnya misalnya tadi itu terkumpul 2 miliar. Nah, 2 miliar ini dimasukkan dulu ke deposito syariah, ya kan, Iya. ibaratnya memproduktifkannya itu dengan yang aman kan. Skema deposito. Nah, dengan skema yang aman, misalnya itu kan wakafnya abadi kan. Nah, berarti dibikin skemanya diproduktifkan dengan deposito syariah selama 5 tahun. Nah, kalau 2 miliar itu nanti bisa mendapatkan dana yang kalau Ustadz yang tadi sebut apa Ustadz? Tabungan prima berhadiah. Kalau 2 miliar itu bisa dapat kurang lebih bisa 500 juta ya. Nah, misalnya 420 gitu. Atau kalau 2 miliar. 2 miliar 420. Nah, kalau 2 miliar 420. Nah, berarti yang 420 ini bisa ya sebenarnya bisa langsung ya disalurkan ya ke apa namanya ke sesuai kebutuhan mauquf alaih itu atau bahkan bisa diproduktifkan. Nah, tapi jangan semuanya. Kalau kata BWI sebagiannya jangan langsung diproduktifkan lagi, maksudnya jadi usaha lagi nanti mauquf alaihnya jadi lama ya nanti dapatnya. Jadi niatnya nazir diproduktifkan terus gitu biar berlipat tapi belum bisa dirasakan. Nah, seperti misalnya beasiswa kan bisa tuh ya, dari 400 juta berapa persen beasiswa untuk memancing juga kan, dananya akan semakin banyak masuk, semakin banyak yang bisa dikembangkan. Nah, itu cara amannya ya. Nah, itu sangat bisa tuh kalau di kampus, kalau gitu ya. Iya. Itu mantap itu. Di Keren kampusnya itu. mana nih, Ustaz? Pak Isep? Saya di Solo, UNS. Oh, WNS ya. Yaudah Ya. itu. Berarti udah ini kan, tinggal dikembangkan itu. Iya. Di Pak Wiranto dia. Ya, Pak Wiranto. Instrumennya perlu disiapkan, tapi kalau lembaganya sudah ada nih baru saja, belum lama. Alhamdulillah. Karena kalau kampus itu strategis, makanya sekarang pola-pola wakaf uang itu memang termasuk wakaf mulia juga kan konsepnya di situ, dunia pendidikan. Nah, jadi bermain jumlahnya sedikit tapi orangnya banyak dan jadi untuk pemberdayaannya jadi gampang ya, untuk fundraisingnya gampang, kemudian nanti pemberdayaannya pun dikembalikan ke mereka lagi. Kalau seperti dari Malaysia itu ya, nah konsep di Malaysia itu sama ya, jadi mengembangkan program-program wakaf di dunia pendidikan itu pemanfaatannya itu kembali ke dunia pendidikan lagi. Nah, jadi dukungan seluruh sivitas akademiknya itu jadi mantap gitu kan. Jadi mereka merasakan manfaatnya kira-kira gitu. Nah, mantap itu Pak Isep. Ya, Ustadz mungkin ada pengalaman Ustadz. Ini kan enggak mungkin ada masukan, ada saran gitu kan. Lumayan Ustadz. Jadi per bulan tuh bisa menghimpun sekitar 70-an tuh, 70 juta itu. Dahsyat itu. 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, kira-kira bagusnya untuk itu ya paling ya untuk apa? Untuk tadi ya wakaf uang berjangka paling yang aman itu ya, Ustadz. Kalau umpamanya yang berwakaf itu sudah serahkan seperti itu, kan tinggal nazir perlurus aja itu kan. Ini peruntukannya ini, penerima manfaatnya ini. Nah, kan gitu. Nah, kalau setiap bulan itu 70 juta ya. Mungkin bisa dibuat ekosistem dahulu. Ini atas nama lembaga berarti ini Pak ya. Halo. Gimana Ustaz? Lembaga UNS ini kan? Nazirnya? Oh enggak, harus di luar. Karyawan UNS apa namanya? Staf UNS kan tidak UNS-nya, tapi staf UNS itu membentuk kayak nazir. Nazirnya bukan di bawah UNS ya, tapi mereka niat untuk UNS untuk UNS gitu loh. 70 kemanfaatannya. 70 juta itu sudah bisa diproduktifkan Pak. Sudah bisa diproduktifkan dengan syarat, dengan catatan dibangun ekosistemnya dahulu. Yang saya maksud dengan ekosistem di sini pertama. Seperti apa itu, Ustaz? Ya, yang pertama, nazir
beserta keluarga besar yang terlibat dalam perwakafan itu, ya, itu mempunyai well educated lah terkait dengan wakaf, mengerti dia tentang wakaf. Berarti harus ada literasi dahulu terkait dengan wakaf. Kemudian yang kedua, ketika sudah well educated, sudah bagus literasi perwakafannya, ya, maka kita bisa umpamanya karyawan-karyawan daripada UNS, ya, kan masing-masing jumlahnya berapa Pak kira-kira karyawannya? Banyak itu. Apanya? Jumlah karyawannya? Ya, yang concern dengan wakaf ini maksud saya. Di atas 1.000 ya. Ada 1.000 ya. Oh, itu Ya, paling mungkin enak kali itu. 1000-an mungkin. Nah, itu paling enak kali itu. Jadi itu sudah bisa dibuat pra warung wakaf. Ya. Artinya sistemnya itu pre-order. Ya. Pre-order menghindari terjadinya wan prestasi. Jadi umpamanya begini, mungkin bisa ini ditawarkan kepada karyawan yang 1000-an itu, ya, untuk kebutuhan pokoknya, ya, untuk kebutuhan pokoknya seperti beras lah. Mungkin satu kepala keluarga mungkin 10 kilo ya. Kalau 1000, 10 kali 10, 10.000 itu kan, berarti 10 ton. Ya, 10 ton. Nah, untuk beras itu tolong membelinya kepada atau diadakan oleh nazir. Nah, modalnya apa? 70 juta itu tadi. Nah, kalau memang bisa potong gaji, bagus sekali. Nah, kalau tidak sistem pre-order. Jadi mereka bayar dahulu. Nah, bisa lah dibuatkan itunya kan, apa namanya, sistem digital nih itu kan. Nah, mereka bayar bikin dahulu. toko online-nya Ustaz. Bikin toko online-nya Solid Market. Iya. Oh, apa namanya, warungwakaf.com ya. Marketnya gitu. Iya. Jadi pre-order. Nah, mungkin di bulan pertama beras dahulu. Gitu ya. Bulan kedua kita buat ekosistem ini supaya semuanya merasa betul-betul apa namanya, merasa wakaf ini betul-betul hebat gitu loh. Betul-betul kita banget gitu. Memang jangan sampai ketika kita buat seperti itu harganya jangan sampai dinaikkan pula kan. Ya harganya harga pasar. Nah, kalau bisa lebih murah. Karena wakaf itu kan harus membahagiakan. Ya. Nah, bulan kedua mungkin bisa ditambah lagi. Itu satu opsi ya. Opsi yang kedua, mungkin nazir wakaf itu bisa inventarisir mana di antara yang 1000 itu ya yang mempunyai apa namanya pemegang kuasa anggaran. Nah, mungkin bisa ditawarkan untuk pengadaan ATK, ya, pengadaan yang kecil-kecil lah, yang bisa ditanggulangi dengan 70 juta itu tadi. Nah, yang ketiga bisa juga ya mana di antara yang 1000 itu yang pingin apa namanya membeli lahan ya, kaplingan gitu kan, atau beli rumah gitu kan, atau apalagi handphone, sepeda motor, atau yang lain-lainnya, itu bisa melalui nazir. Jadi tidak perlu ke bank lagi. Nanti sistemnya sistem potong gaji atau bagaimana. Banyak sekali insya Allah itu opsi-opsi untuk memproduktifkan dana yang sudah terkumpul itu tadi. Agak susah nih mengumpulkan dana sebenarnya. Ini dananya sudah terkumpul. Nah, banyak sekali itu insya Allah. Lah kalau diberikan rumah tadi berarti seolah-olah ngasih modal buat beli rumah seolah-olah. Ya dia belinya ke ini, ke nazir yang membeli. Iya. Bukan gitu ya. Jadi kita beli itu. Nazir. Jadi ada keuntungan gitu ya dari sana gitu ya? Iya, ngambil keuntungan dari sana. Oh iya. Dia cicil kan nanti kan, sistem murabahah lah. Nah, memang harus ada yang kalau di bank ada jaminan apa gitu kan. Nah, kita buat juga sistem seperti itu. Nah, lalu sigotnya itu nanti gimana sigotnya dari pewakif itu bahwa ternyata dipakai untuk macam-macam itu gimana? Nah, ini udah wilayah nazir gitu untuk mengelola dan mengembangkan.
Oh iya. Karena yang diamanahkan adalah nazir kan. Iya betul. Nah. Wakif tidak boleh gitu turut ya. campur lagi masalah-masalah seperti itu. Wakif sudah selesai ketika dia sudah ikrar. Nah, kewajiban nazir ya itu memberikan laporan kepada wakif. Nah, perkembangan harta benda wakafnya bagaimana? Karena dia kolektif kan 70 juta itu banyak orang tuh kan Pak ya. Iya. Nah, karena dia kolektif, maka laporannya pakai publikasi aja. Nah, mungkin bisa untuk menjaga trustnya kan, bisa di japri-japri juga. Insya Allah wakafnya dahsyat. Oh dahsyat betul ya kalau jalan ya. Iya. Ini pandemi COVID-19 ini banyak berkahnya juga terkait dengan edukasi wakaf ini kan. Iya. Kalau pandemi COVID-19 ini belum ini mungkin kita nggak bisa jumpa ini Pak. Iya betul. Karena mindsetnya harus offline kan. Nah, dengan pandemi COVID-19 ini kita bisa jumpa jadinya. Iya. Itu lembaganya sudah terdaftar di BWI belum? Sudah. Oh ya, udah aman kan? Berarti tinggal optimalisasi aja. Kita lagi ngurus bebas pajak nih. Sekarang nih lagi ngurus bebas pajak ke Departemen Keuangan. Iya. Keren itu Pak. Ya itu tinggal optimalisasi. Iya, terima kasih banyak nih masukannya Pak Ustadz. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Siap. Oke ya. Ini ada 2 resen lagi. Ada Pak Amri mau tanya lagi? Oh, sudah cukup. Oh sudah. Oh ya, berarti Pak Safrul. Salah satu saat. Oh ya siap. Ini ada Pak Safrul. Silakan Pak Safrul. Tumben Pak Safrul, Pak Haji enggak keluar videonya nih. Sekali-sekali kan boleh nggak keluar. Oh boleh. Silakan Pak Haji. Bosan kalau keluar terus gitu. Yang tadi yang barusan bertanya Pak Yusuf itu tinggal di mana ya? Yusuf. Pak Yusuf ya. Gimana Pak? Solo. Solo ya. Bagus. Ya, tertarik juga dengan pembicaraan Bapak tadi. Ini Ustaz yang mau saya tanyakan, tempo hari saya lupa ya. Yang menampilkan siapa Pak Ustaz Haroni atau Ustaz Eko waktu itu ya. Atau Ustaz Ion ya. Bukan kali, kalau Ustaz Ion enggak. Yang ada podcast atau apa yang mall yang di Malaysia itu Ustaz. Ada mall di Malaysia gitu. Asian Mall. Asian Mall. Iya betul ya. Ya, di sini ya dulu ya. Nah, itu tertarik kita Ustaz. Itu di in-house training itu, Pak. Oh ya, itu ya. Saya nyampaikan itu, in-house training. Oh, Ustaz. Iya betul. Ya, betul. Nah, itu kita tertarik dengan itu, dengan mall itu ya. Nah, hubungannya dengan ini Ustaz, dengan perundang-undangan ini ya. Kalau pendidikan kan itu di akte itu kan saat menyatu dengan kesehatan lah gitu ya. Pendidikan, sekolahan, kesehatan, nanti rumah sakit gitu kan. Nah, terus maksud saya kalau mall gitu apakah di aktenya itu bisa satu dengan itu juga Ustaz? Nah, itu payung hukumnya gitu maksudnya. Kan itu dasarnya kan kita membuat akte juga di notaris kan untuk membuat mall itu, karena kita ada rencana juga ini cita-cita banyak sekali Ustaz ini. Keren gitu kan. Jadi kita pendidikan, kesehatan, nah ini udah merambah ke ekonomi nih. Mau bikin mall juga kita. Nah, payung hukumnya itu, aktenya itu apakah bisa satu nggak dengan yang sedang kita buat sekarang ini? Kita kan lagi membuat rumah sakit nih. Satu rumah sakit itu pendidikan boleh juga di situ. Cuman yang khususnya untuk berusaha, berekonomi ini, atau katakanlah mall tadi, bagaimana cara membuat aktenya itu, Ustaz? Itu dulu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Pak Haji. Ya, jadi memang dalam undang-undang yayasan ya, undang-undang yayasan itu tidak tidak boleh membuka usaha ya, tetapi boleh menyertakan modal, pada usaha. Pada usaha apakah usaha itu dilaksanakan oleh lembaga yang lain atau tidak ya. Boleh menyertakan modal, tapi tidak boleh membuka usaha. Kalau ingin membuka usaha berarti yayasan itu
harus mendirikan kalau nggak salah perseroan terbatas atau CV, dan sejenisnya lah. Akte notarisnya itu tidak akte notaris yayasan. Nanti mungkin Pak Eko bisa tambahkan ya terkait dengan undang-undang perdagangan ini ya. Jadi sejauh yang saya pahami, ya, ketika Badan Wakaf sudah mendapatkan sertifikat sebagai nazir wakaf uang, kemudian ia ingin memproduktifkan, ya, dengan cara mendirikan mall gitu kan, mall atau swalayan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah yang harus dilakukan oleh nazir wakaf uang tersebut? Yang pertama, otomatis dia mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pendirian mall atau swalayan dan seterusnya itu tadi. Saya dalam hal ini saya awam ya terkait dengan pendirian bidang usaha seperti itu tadi ya. Apakah PT dan seterusnya, mall dan seterusnya, kemana aja izin itu dan seterusnya. Tapi saya kira itu bisa kita browsing itu ya. Bisa kita browsing, bisa kita, karena peraturan itu sudah bisa diakses oleh publik ya, melalui situs-situs resmi pemerintah ya. Nah, dalam peraturan sistem terbaru OSS yang ada di oss.go.id itu yayasan hampir disamakan pengisian datanya itu seperti PT gitu ya, seperti PT, seperti perusahaan, hampir disamakan seperti itu karena datanya memang sangat detail sekali. Kemudian juga ada kata-kata pemiliknya siapa gitu kan. Padahal kalau di yayasan kan tidak ada pemilik, adanya pembina kan gitu. Ada pembina, pendiri itu terdiri dari pembina, pengawas dan pengurus. Tapi secara de facto ya pembina itu dianggap sebagai pemilik yayasan. Karena undang-undang yayasan sebenarnya pembina itu bukan pemilik ya. Pembina itu ya seseorang ya yang mempunyai, atau sekelompok orang ya, atau beberapa orang yang mempunyai ide, yang mempunyai mimpi, kemudian mempunyai kelebihan kapital. Mempunyai kelebihan kapital, hanya dia dirikan foundation yayasan. Nah, kapitalnya yang lebih itulah yang digunakan untuk menggerakkan yayasan dalam rangka mencapai ide atau obsesinya. Bukan itu filosofis awalnya. Bukan yang terjadi kebanyakan sebaliknya gitu kan, mendirikan yayasan dalam rangka crowdfunding atau mengumpulkan dana. Tapi kalau sebenarnya dananya itu terkait dengan charity, sebenarnya ini juga tidak ada masalah gitu. Artinya proses memproduktifkan harta benda wakaf ya dalam bentuk apapun ya itu tidak boleh keluar dari pertama koridor prinsip syariah. Kemudian yang kedua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, gitu Pak Haji. Saya untuk masalah perdagangan saya memang agak awam sana itu. Nggak begitu menguasai. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau Pak Eko mungkin bisa menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko kayaknya. Intinya Pak Eko mau nambahin. Ya, kalau dari sisi prinsipnya, jadi mungkin kalau kita boleh berkaca dengan salah satu lembaga ya, nazir di Indonesia yang cukup besar. Jadi dia ketika proses pengembangan wakaf itu ya jadi lembaga crowdfundingnya, ini lembaga ininya ya, lembaga istilahnya yayasannya seperti itu ya. Kemudian
Nah, di dalam bagian dari grupnya itu di bawahnya ada perusahaan-perusahaan. Nah, gitu ya, perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan tujuan tadi ya mengoptimalisasi dana-dana ya dari hasil crowdfunding yang besar ini kan harus diproduktifkan. Nah, makanya akhirnya dibuatlah lembaga ya atau perusahaan gitu ya. Nah, makanya untuk standarisasi perusahaannya itu mengikuti standarisasi yang berlaku lah kira-kira begitu. Makanya nanti ada PT-PT ya. Jadi kalau bisa sederhananya itu nanti Nazir itu ketika berkembang pesat, maka nanti di bawahnya itu akan banyak sekali PT ya, usaha-usaha yang berkembang, yang itu hasilnya itu mensupport. Nah, jadi kalau mungkin di salah satu lembaga itu, jadi dia ada 2 pintu, ya ada 2 pintu. Berarti ada yang pertama pintu crowdfundingnya atau pintu fundraisingnya, ya. Kemudian ada pintu program, ya. Kemudian ada pintu penyalurannya, nah, gitu. Jadi saking besarnya lembaga ini, yang bagian nyalurkan ini tugasnya cuma nyalurkan aja. Jadi menyalurkan ke mauquf alaihnya. Nah, jadi ada yang fundraisingnya, ada yang mengelolanya, ya kan? Yang mengelola sini berkaitan dengan program juga termasuk tadi optimalisasi usaha-usaha yang dikembangkan. Kemudian nanti ada yang bagian penyaluran ke mauquf alaihnya. Nah, jadi kalau yang bagian mauquf alaih ini ya dia hubungannya tinggal penyaluran aja nih, penyaluran. Nah, kalau yang bagian program dan bagian ininya memproduktifkannya tadi, nah ini dia fokusnya di situ ya. Intinya dia menghasilkan laba lah kira-kira gitu. Nah, yang fundraising itu bagian fundraising. Nah, itu yang ketika memang secara keorganisasiannya sudah sudah besar. Nah, gitu. Mungkin tambahan dari saya. Maksudnya begini, dari 3 pintu yang tadi Pak Ustadz itu sampaikan itu, apakah itu dilindungi oleh satu payung hukum, Ustadz? Artinya katakanlah kalau kita membuat yayasan yang pertama, apakah itu dalam satu yayasan saja boleh gitu? Jadi ya dalam satu yayasan, tapi kemudian untuk tadi seperti misalnya amal usaha, nah itu menyesuaikan dengan ininya ya peraturan berlaku. Berarti misalnya berupa PT, berarti nanti istilah di bawah yayasan itu dibuat PT ya. Nah, yang itu boleh gitu ya? Oh iya, memang seperti itu karena nggak boleh yayasan kan yang menyelenggarakan kaitannya dengan nomor rekeningnya, kaitan dengan pengelolaannya. Nah, maka nanti itu ada PT. Nah, kalau seperti yang Asian Mall itu, dia ada namanya Unity itu? Ya. Apa namanya? Lembaganya. Lembaganya itu Unity. Saya lupa juga. College Unity ya, semacam lembaga ininya tuh Unity. Kemudian nanti ada ini yang bisnisnya gitu ya. Nah, jadi ada kelembagaan, karena di Malaysia kan beda bahasanya ini ya. Jadi ada kelembagaan yang mungkin kayak semacam nazirnya, kemudian nanti ada ininya, ada ada usahanya ya. Nah, jadi tapi pengelolaannya itu payungnya tadi atau pola pengembangannya grupnya, nah itu di satu gitu ya, di satu pengembangan. Nah, begitu mungkin Pak Safrul. Terima kasih Pak Eko. Siap. Pak Sadion. Ya, sama-sama Pak Ji. Mohon maaf nih. Enggak apa-apa. Saya juga mohon maaf nggak bisa nampilkan videonya karena lagi acak-acakan soalnya. Malu dengan tampilan Sadion. Yang keren itu ya. Oke, siap. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Silakan. Oh, udah lewat. Udah lewat ya. Ada di room chat satu itu. Ada ya di room chat. Oke, baik, dari Pak Agus Sugeng. Assalamualaikum Ustadz Yon. Ya, berarti dengan konsep wakaf tunai berjangka kita bisa buat sekolah gratis. Misalnya sebuah sekolah itu satu angkatan ada 6 kelas ya. Per kelas 40 orang ya, siswa selama 3 tahun, dan di awal pendaftarannya bayar sejumlah uang, kemudian setelah 3 tahun dikembalikan. Nah, gitu. Ya, makasih Pak Agus Sugeng. Bisa aja
ya, bisa aja kita buat peta jalan untuk menjadi sekolah yang apa namanya, cost operasionalnya atau operational expenditure-nya, termasuk juga capital expenditure-nya itu tidak dibebankan ke pundak wali murid, tetapi semuanya itu dari produk-produk instrumen wakaf. Itu bisa saja. Ya. Dan sudah mulai banyak ya lembaga-lembaga yang menjadikan wakaf ini sebagai base instrumennya, ya, base instrumen for finansialnya. Jadi tapi tidak langsung apa namanya 100% begitu diangsur-angsur. Umpamanya tahun pertama ini, ya, tahun pertama ini 50-50, ya 50%, ya itu tetap dibeban apa namanya digunakan untuk hal-hal yang operasional sifatnya, untuk hal-hal yang konsumtif. Kemudian 50% lagi itu menjadi ya. Nah, wakaf ini itu diproduktifkan dengan cara membangun ekosistem itu tadi. Semua kebutuhan, ya, ATK-nya, ya, seragamnya, kemudian apalah kegiatannya, kemudian gurunya, kemudian wali muridnya, itu diadakan oleh Nazir dengan menggunakan wakaf uang itu tadi. Nah, sehingga wakaf uang itu setiap bulan dia bertambah terus. Nah, sehingga pada tahun tertentu, ya, itu persentase yang dibebankan kepada wali murid itu pelan-pelan mengecil, akhirnya menjadi 0. Ya. Kemudian di sisi yang lain, harta benda wakaf, ya, aset wakaf itu bertambah sehingga dia betul-betul berkembang. Jadi memang sangat mungkin sekali. Kami tahun ini kita sudah mulai seperti itu, ya. Beban itu 50% untuk operasional expenditure-nya, untuk capital expenditure-nya, artinya untuk hal-hal yang strategis, ya, dengan instrumen wakaf uang. Dan ini tidak berjangka, abadi. Kalau Pak siapa tadi, Pak yang berjangka siapa tadi dia, Pak Amri, ya, antar Kodul Hasan dengan berjangka itu tadi, model seperti itu tadi. Jadi ikut program tabungan prima berhadiah, kemudian mendapatkan hadiah di depan. Nah, hadiahnya itulah sebahagian disalurkan kepada penerima manfaat, kemudian sebagian lagi untuk pengembangan harta benda wakaf. Kalau dengan wakaf uang abadi dahsyat lagi ya Ustaz ya. Dahsyat lagi. Jadi lagi, kan? apa, yayasan itu memiliki sumber dana abadi yang setiap tahun bertambah terus kemandirian finansial, ya. Bisa gratis ya ke depannya. Dan kita tahun 2021-2022 itu menurunkan biaya bulanan sebesar 22%. Nah, itu sudah kita publikasikan, ya. Cost-nya sama dengan tahun sebelumnya, ya. Sebelum ada pandemi Covid ini, cost di awal. Tetapi cost di awal itu 50-nya itu untuk operational expenditure, kemudian 50-nya lagi itu adalah wakaf uang abadi. Jadi ada dimensi amal jariahnya. Nah, biaya bulanannya itu kita dengan wakaf uang abadi itu kita bisa turunkan 22%, 1/5 lebih. Nah, itu dahsyatnya. Insya Allah itu berangsur-angsur pada tahun sekian beban di atas pundak wali murid itu bisa jadi 0. Nah, kemudian apa namanya, pemberian beasiswa sekarang ini baru 4 komponen, ya. Anak guru dan tenaga kependidikan itu memang free, ya. Kemudian ada lagi beasiswa untuk anak dai, tokoh masyarakat, ulama, ya, aktivis. Kemudian yang ketiga beasiswa untuk anak yatim, duafa. Yang keempat beasiswa prestasi.
Nah, itu nanti kita sekarang ini mungkin kita kuotanya masih 20 ya. Nanti itu akan ditambahkan lagi. Kita optimis ya dengan instrumen untuk Kayaknya harus ikut in-house training ke Ustadz Yon ini ya. Harus dibedah-bedah lagi ya. Masya Allah ya. Sebenarnya memang potensi wakaf ini. Apalagi tadi yang UNS tadi ya. Dananya udah ada dan itu. 1.000 orang itu ya Pak Ego. 1.000 Keren ya. itu. Belum lagi nanti satu Dahsyat lagi tuh. instrumen wakaf uang itu kan tahun wakaf ya. Iya benar-benar. Jadi kapitalisasi kan, wah dahsyat. Baik, mantap ya. Baik itu ya Bapak Ibu sekalian, diskusi kita di malam minggu. Nah ini malam mingguannya produktif. Bicaranya wakaf ini memang istimewa. Istimewa. Tapi juga nggak boleh juga jalan-jalan keluar kan, nanti kena corona. Nah gitu ya. Nah, makanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya Wakaf Mulia Institute ya memfasilitasi kita pada hari ini memang kita memang fokusnya adalah bagaimana melakukan proses edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan wakaf dan juga optimalisasinya. Nah, makanya forum-forum diskusi seperti ini menjadi hal yang menarik untuk menambah ya wawasan kita dan saling memberikan masukan, yang memberikan ide-ide yang bisa kita kembangkan. Ya, karena sebenarnya potensi wakaf ini luar biasa ya kalau kita mau kembangkan bersama-sama. Oke, baik. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Yon ya atas sharingnya. Kita tunggu lagi di 2 minggu lagi dan minggu depan ini insya Allah kita ada event, jadi nanti ini 2 minggu sekali untuk Kiswaf. Nah, dan minggu depan itu ini ya podcast. Counseling ya. Kalau counseling ya. Jadi kalau untuk Kiswaf ini khusus Ustadz Yon Henry. Karena dosennya kan jangan ganti-ganti. Nah, nanti minggu depan baru dosen tamu gitu ya. Dosen tamu kita undang khusus ya pembicara dari luar. Nah, sehingga paling tidak ada ininya ya, ada istilahnya transfer ya wawasan ya untuk kita semua. Baik, mungkin itu sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Yon. Kita akan cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya. Nanti insya Allah ini videonya kita rekam dan akan kita share ya replaynya. Nanti Bapak Ibu silakan share juga ya video ini agar lebih banyak lagi ya masyarakat bisa mendapatkan ya literasi wakaf ini. Dan juga jangan lupa nanti akan kita masukkan di YouTube Wakaf Mulia Institute yaitu Sekolah Wakaf, nama YouTube-nya. Pastikan di-subscribe ya. Nanti di situ juga sudah banyak ya kajian-kajian wakaf kita yang sudah kita lakukan di beberapa waktu yang lain, baik podcast maupun Kiswaf. Dan juga tadi yang disampaikan Ustadz Safrul tadi ya tentang wakaf mall tadi ya, Asian Mall itu juga kita sudah pernah mengundang ininya ya, sudah mengundang foundernya ya langsung dari Malaysia, di sharing ya di acara podcast kita. Nah, silakan cek ya di channel Sekolah Wakaf ya dari Wakaf Mulia Institute. Baik, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Yan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.